Halo teman rehat, selamat beristirahat. Semoga selalu sehat, kuat, dan tetap semangat. Di video kali ini saya akan menceritakan sebuah alur film yang berjudul berlatar belakang di Italia. Pada masa Perang Dunia Kedua, nampak seorang anak bernama Renato yang sedang dibelikan sepeda oleh orang tuanya. Setelah mendapatkan sepeda itu, ia langsung bergegas menemui teman-temannya, di mana bocah-bocah yang bertumbuh bulu ini memiliki rutinitas setiap harinya, yaitu mengagumi seorang wanita bernama Malena. Dan dari rutinitas itulah Renato pelan tapi pasti mulai jatuh cinta kepadanya. Malena merupakan istri dari seorang tentara yang dikala itu suaminya sedang bertugas di medan perang. Sehingga berbulan-bulan sudah, kini ia tinggal sendiri. Sesudah Malena lewat, mereka pun bergegas pindah ke tempat lainnya, yang ternyata di tempat itu ialah rute yang biasa Malena lalui untuk menuju ke pusat kota. Pada malam harinya terlihat Renato yang galau akibat terus-menerus memikirkan Malena. Lantas esok paginya ia memutuskan bolos dari sekolah dan menuju rumah Malena. Di sana ia habiskan hari hanya duduk menatap rumah Malena hingga ia menghayal dipanggil Malena dan meminta tolong untuk membelikannya sesuatu. Tak sampai di situ saja, pada malam harinya lagi, Renato kembali datang ke rumah Malena untuk melihat aktivitas idolanya tersebut. Karena minimnya pencahayaan dan penampakan idolanya yang tidak jelas, besoknya Renato kembali mengintip Malena berbekal teropong dan langsung menghayal tentang Malena bersama dengan dirinya. Jiwa muda yang kian membara membuat ia lalu bergegas ke sebuah toko guna membeli kaset blue dan langsung menyetel kaset itu di rumahnya. Di sana, ia menghayal Malena hadir di hadapannya dan membuka gawangnya lebar-lebar, guna Renato mencetak gol di gawangnya tersebut. Esok harinya Renato dan kawan-kawannya kembali melakukan rutinitas yang seperti biasanya. Ketika Malena sudah jauh masuk ke pusat kota, Renato kemudian izin pamit pulang ke rumah kepada teman-temannya itu. Namun ternyata Renato berbohong dan malah meluncur ke pusat kota. Di sana terus saja Renato mengikuti rutinitasnya Malena. Malena yang sangat cantik menjadi pusat perhatian dari para pria-pria hingga terpesona. Sementara para ibu-ibu di sana terlihat sangat risih dengan kehadiran Malena. Malamnya Renato yang tidak kuat terus memikirkan Malena langsung olahraga di tempat, hingga membuat gempa lokal dan membangunkan kedua orang tuanya. Hingga pada suatu hari, para tentara yang sudah balik dari medan perang datang ke tengah-tengah kota untuk menyampaikan sebuah berita penting di mana salah satu dari anggota mereka telah gugur di Afrika saat bertugas. Dan tentara yang gugur tersebut adalah suaminya Malena. Bukannya bersedih, para laki-laki di sana bersorak-sorak gembira, sangat bahagia saat mendengar berita sedih itu, yang menandakan berarti Malena kini telah resmi menjadi seorang janda. Lalu Renato yang khawatir dengan kondisi Malena memutuskan datang ke rumahnya untuk melihat keadaan idolanya tersebut. Namun ketika telah sampai dan melihat cucian Malena yang sedang nganggur, dia malah tergoda dan langsung mengambil salah satu pakaiannya Malena dan lantas kabur berlari pulang ke rumahnya. Ketika telah sampai di rumah, Renato sangat bahagia sekali mendapatkan harta karunnya Malena dan mencium aromanya sambil olahraga 5 jari. Hingga keesokan paginya, Renato yang telat bangun akibat lelah berolahraga semalaman dibangunkan oleh ayahnya. Betapa kaget ayahnya itu melihat bekas wanita yang menempel di wajahnya Renato. Hal itu pun membuat ayahnya marah dan menghukum Renato dengan mengurung anaknya itu selama 3 hari di kamarnya. Akibat hukuman tersebut membuat kondisi Renato drop dan terjatuh sakit. Orang tuanya kemudian memanggil dokter untuk memeriksa kesehatannya Renato. Setelah diperiksa dokter, ia pun mengatakan jika Renato ini tak apa-apa dan hanya butuh refreshing keluar rumah untuk menyegarkan diri. Mendengar hal itu, ayahnya pun akhirnya mengizinkan Renato untuk keluar rumah. Seketika Renato bugar kembali, ia yang sudah happy langsung bergegas menuju ke rumah Malena. Betapa kagetnya Renato ketika telah sampai, banyak pria-pria yang lalu lalang di sana dan beberapa sengaja berada di depan rumah tersebut, guna mencuri-curi perhatian dari Malena idolanya itu. Malam harinya Renato kembali mengintip ke rumahnya Malena. Kini ia melihat idolanya itu sedang berduaan dengan seorang tentara.
Saat tentara itu pulang, ia terlihat bertengkar dengan pria lain yang berniat untuk bertemu juga dengan Malena. Kegaduhan itu pun membuat polisi datang untuk mengamankan mereka berdua. Akibat keributan itu, Malena lalu dibawa ke kantor polisi dan disidangkan karena dianggap biang kerok pemicu kejadian tersebut. Untungnya ada seorang pengacara handal yang membantunya. Malena pun berhasil lolos dari segala tuntutan. Pada saat malam harinya, pengacara itu datang ke rumah Malena untuk meminta bayaran jasanya. Karena uang yang Malena beri tak cukup, ia lalu meminta agar dibukakan gawangnya yang lebar-lebar, agar sang pengacara bisa dengan mudah mencetak gol di tempat tersebut. Pada suatu hari, peperangan pecah hingga berimbas ke kota mereka dan membuat antara Jerman menduduki kota tersebut. Malena yang sudah putus asa karena sudah tak memiliki uang kini terpaksa buka lapak guna mencukupi kebutuhan sehari-harinya. Ia juga merubah penampilannya dan secara terang-terangan akan memberi servis kepada siapapun yang memberinya uang atau makanan, termasuk memberi jasa ketok magic terhadap tentara Jerman yang merupakan musuh mereka sendiri. Hal itu pun membuat Malena dicap sebagai wanita pengkhianat oleh warga setempat. Renato yang sudah tak kuat melihat keadaan dari Malena kini terjatuh sakit. Ayahnya yang peka dan tahu cara menyembuhkan anaknya kemudian membawanya ke tempat showtime guna bebas mencetak gol di sana, yang membuat Renato seketika bugar pulih kembali. Beberapa hari kemudian, perang yang terjadi kini sudah berakhir. Malena sudah dicap sebagai pengkhianat lalu diusir oleh para warga dari kota tersebut. Renato yang melihat idolanya pergi hanya bisa terdiam dan tak bisa berbuat apa-apa lagi. Lalu pada suatu hari suami Malena datang, di mana ia dikabarkan telah gugur di medan perang. Ternyata masih hidup. Ketika ia pergi ke rumahnya, betapa kagetnya ia melihat tempat tinggalnya berubah menjadi tempat pengungsian korban perang di sana. Ia lalu menjelaskan kepada atasannya jika ia kemarin ditangkap dan setelah perang selesai ia dibebaskan. Dan saat ia bertanya keberadaan istrinya, tak satu pun yang meresponnya. Hingga Renato menuliskan sebuah surat dan memberikannya kepada suaminya Malena. Isi surat tersebut, Renato menjelaskan dan menceritakan semua yang terjadi terhadap Malena. Setelah membaca surat itu, ia pun memutuskan untuk mencari keberadaan istrinya. Dan di akhir film, kini terlihat Malena beserta suaminya sudah berkumpul dan kembali ke kota mereka setelah setahun mengasingkan diri di tempat lain. Akan tetapi, di kota itu Malena telah dipandang jelek sebagai aib kota tersebut. Namun Renato tetap mencintai idolanya apapun kondisinya. Hingga suatu hari dalam perjalanan, Malena pulang berbelanja buah-buahan yang terjatuh, namun tak ada yang menolongnya. Hingga Renato yang melihat hal itu kemudian datang menolong Malena. Saat selesai mengumpulkan buah tersebut, Malena kemudian mengucapkan terima kasih hingga membuat Renato sangat bahagia sekali. Karena setelah sekian lama menjadi pemuja rahasianya, barulah saat itu untuk pertama kalinya ia bisa berdekatan dengan Malena. Dan film ini pun tamat. Oke teman rehat, sekian film kali ini. Jika kalian suka, tekan tombol subscribe, nyalakan loncengnya, dan bagikan ke teman kalian agar channel ini bisa berkembang dan semakin ramai. Baik, jika ada kesalahan kata, saya minta maaf dan sampai jumpa di video berikutnya.